Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan juga aturan kosinus. Nah, kedua aturan ini digunakan untuk mencari panjang sisi segitiga atau sudut dalam segitiga. Namun lebih khusus adalah segitiga sembarang. Karena kalau segitiga siku-siku kita bisa menggunakan sin theta, yaitu depan bagi miring, atau cos samping bagi miring, atau tan depan bagi samping. Nah, namun untuk segitiga sembarang kita harus menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Nah, materi prasyarat untuk bisa paham ini, kedua aturan ini adalah teman-teman harus paham sinus dan juga kosinus untuk sudut-sudut istimewa, misalnya sin 45 derajat, cos 30 derajat, dan lain sebagainya. Namun sebelum bahas ke materi, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya selalu update dengan video-video pembelajaran terbaru. Oke, langsung saja ya untuk aturan yang pertama, yaitu aturan sinus. Nah, jika diberikan segitiga ABC dengan panjang sisinya itu adalah A kecil, B kecil, dan juga C kecil, dengan A kecil itu adalah di depan A kapital, B kecil itu adalah sisi di depan sudut B, dan C kecil adalah sisi di depan sudut C. Nah, aturan sinus itu digunakan jika unsur yang dipakai adalah dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan. Jadi aturan sinus itu seperti ini persamaannya. A per sin A. Nah, jadi A per sisi per sudut di depannya itu sama dengan B per sudut di depannya dan juga C per sudut di depannya. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B dan juga C per sin C. Nah, ini harus paham konsepnya ya, karena nanti segitiganya kan nggak harus ABC, bisa aja PQR, CDE. Nah, namun yang dipakai seperti ini ya konsepnya ya, bahwa sisi di depan per sudut di depannya itu akan sama dengan sisi per sudut di depannya gitu. Oke, langsung saja ke contoh ya supaya lebih paham. Nah, silahkan teman-teman bisa dicoba dulu, bisa di pause, terus nanti bisa dicocokkan gitu ya. Oke, langsung saja di sini kita bahas ya. Nah, menurut aturan sinus berarti ini seperti ini. 10 per, nah sudut di depannya berarti per sin 45 derajat. Dan ini menggunakan aturan sinus karena melibatkan ini panjang BC kan di sini ya, panjang BC berarti kan A. Sisi di depan sudut A besar berarti A kecil gitu ya. Nah, ini kan melibatkan dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan. Jadi memakai aturan sinus. Berarti 10 per sin 45 derajat itu akan sama dengan A per sin A, berarti sin 60 derajat. Berarti 10 per sin 45 derajat itu kan setengah akar 2, kan sama dengan A per sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, dicoret saja. Terus kita kalikan silang, 10 kali akar 3 berarti 10 akar 3. A dikali akar 2 berarti A akar 2. Jadi A nya adalah 10 akar 3 dibagi akar 2. Ini ada akar di penyebut, kita rasionalkan, kalikan dengan sekawannya, akar 2 per akar 2. Berarti yang atas menjadi 10 akar 6 ya, 10 akar 6 per akar 2 kali akar 2, itu akar 4. Nah, akar 4 adalah 2. Kita akan bagi 10 bagi 2 berarti 5 akar 6. Gitu ya, gampang ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini nggak ada gambarnya di sini. Nah, diketahui segitiga DEF dengan panjang EF 40 akar 3, panjang DE 25 akar 3, dan besar sudut EDF itu 54 derajat. Besar sudut DFE adalah, nah ini berarti kita gambar dulu aja ya segitiga DEF. Nah, supaya lebih memudahkan. DEF. Ini mungkin nanti gambarnya nggak presisi ya, namun hanya untuk bantu aja. DEF, panjang EF-nya 40 akar 3. Terus panjang DE 25 akar 3. Dan besar sudut EDF. EDF itu 54 derajat. Yang dicari apa di sini? Sudut DFE. Sudut DFE di sini. Misalnya sudut Y gitu ya.
Nah, apakah ini melibatkan dua sisi dan juga dua sudut yang berhadapan? Nah, kita cek. Nah, ternyata iya ya, 54 berhadapan dengan 40 akar 3. Y-nya berhadapan dengan 25 akar 3. Berarti memakai aturan sinus. Nah, menurut aturan sinus berarti 40 akar 3 per, nah, sudut 54. Berarti sin 54 derajat itu sama dengan 25 akar 3 per sin Y ya, berarti ya, sin Y. Oke, ini kita sederhanakan aja, akar 3 sama akar 3 bisa kita sederhanakan. Nah, berarti menjadi 40 per sin 54 derajat, di sini sudah diketahui 0,8. Itu sama dengan 25 per sin Y. Nah, 40 dibagi 0,8 berarti kan 50 ya. 40 bagi 8 kan 5, tapi di sini kan 0,8 berarti ini 50. Nah, 50 itu 25 per sin Y. Nah, berarti 50 sin Y kalikan silang ya, itu sama dengan 25. 50 kali berapa supaya jadi 25 kan, berarti kalikan setengah ya. Nah, 50 kali setengah kan 25. Sin berapa yang hasilnya setengah? Y-nya berarti berapa? Sin 30 derajat. Nah, berarti jawabannya yang A, gitu ya. Oke, sudah paham ya. Nah, lanjut lagi ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman bisa di-pause dulu ya. Ini soal terakhir untuk aturan sinus. Nah, di sini soalnya adalah tentukan panjang C. Nah, pada gambar di samping. Nah, ini gimana ini C-nya apa? Nah, ini melibatkan dua sudut nggak yang berhadapan? Nah, ini kan sama ini nanti ya. Berarti 4 per sini. Nah, yang diketahui. Namun di sini sudutnya nggak diketahui di sini. Nah, tapi kita bisa mencarinya ya, besar sudut ini. Nah, karena sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180. Ini sudut C tambah sudut A tambah sudut B itu harus 180. 120 tambah 30 itu udah 150. Nah, berarti di sini ini juga 30 ya. Kan 30 tambah 30 60. 60 tambah 120 nah 180. Nah, berarti memakai aturan sinus. C per sin 30 derajat itu sama dengan 4 per sin 120. Nah, berarti C per sin 30 itu setengah. Berarti 4 per sin 60. Nah, sin 120 itu akan sama dengan sin 60 ya. Ini kuadran 2. Kuadran 2 itu kan ini seperti ini. Sin 120 itu kan 180 kurangi 60 gitu kan. Nah, itu akan sama dengan sin 60. Itu kuadran 2. Bagi teman-teman yang belum paham ini, nah silahkan bisa dicek lagi ya. Nah, sin 60. Sin 60 itu berarti setengah akar 3. Nah, ini setengah sama setengah dicoret, kalikan silang sekarang. C kali akar 3. Berarti C akar 3 sama dengan 4. Berarti C sama dengan 4 per akar 3. Ini belum rasional, kita rasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3. Berarti 4 akar 3 per, nah akar 3 kali akar 3 berarti 3 gitu ya. Gampang ya teman-teman ya untuk aturan sinus. Nah, silahkan untuk selalu latihan soal biar lebih paham lagi. Nah, sekarang aturan kosinus. Nah, gimana aturan kosinus? Nah, bedanya apa dengan aturan sinus? Nah, jadi kalau aturan kosinus, jika ada segitiga ABC dengan panjang sisinya adalah A kecil, B kecil, C kecil. Nah, aturan kosinus itu jika digunakan jika unsur yang dipakai adalah 3 sisi dan 1 sudut. Nah, gimana bunyinya? Nah, seperti ini. Misalnya kita mau mencari sisi A kuadrat ya, mau mencari panjang sisi A. Nah, kita melibatkan ini. Nah, melibatkan yang di sini. Nah, ini. Apa aja? Melibatkan B, C dan juga sudut A. Bagaimana? A kuadrat itu adalah B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC cos A gitu ya. Oke, paham ya? Nah, bagaimana kalau kita mau mencari B? Nah, untuk mencari panjang B berarti kita melibatkan ini. A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2AC cos B. Nah, begitu juga untuk mencari C. Nah, sama ya polanya seperti itu. Nah, jadi nggak harus ABC ya nanti ya, bisa PQR, nah, bisa simbol-simbol yang lain. Yang penting seperti ini. Kalau untuk mencari C kita melibatkan ini gitu ya.
Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal aja. Nah, di sini soalnya adalah tentukan panjang AC. Nah, AC di sini di depan sudut B, berarti kita taruh B kecil gitu ya. Yang melibatkan ini berarti. Nah, kita nggak usah menulis rumusnya ya, langsung aja. 7 kuadrat berarti kan gini. B kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 4 kuadrat kurangi 2 kali 7 kali 4 cos 60 gitu. 7 kuadrat berarti 49 ditambah 16 kurangi 2 kali 7 kali 4 berarti 56 ya ini ya, 2 kali 7 kali 4. Nah, 56 cos 60. Nah, cos 60 berapa? Ingat ya, cos 60 adalah setengah. Berarti 49 tambah 16 berarti 65 ya. 65 dikurangi ini 28 berarti berapa? 37 ya. Nah, ini B kuadrat 37 berarti B nya adalah akar 37 cm. Oke gitu, gampang ya teman-teman ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal terakhir. Silahkan teman-teman bisa di pause dulu, bisa dicoba dulu. Nah, ini soalnya adalah tentukan panjang QR. Panjang QR ya. Di sini berarti S gitu atau pakai X itu nggak apa. Panjang QR ini kalau melibat misalnya aturan sinus ini nggak bisa ya, karena sisi di sini sama di sini belum diketahui. Kalau mau pakai kosinus juga harus melibatkan sini ya, harus ada sisi ini sama sisi sini, belum diketahui juga. Nah, berarti kan minimal di sini harus ada ya, harus ada sisi di sini yang diketahui. Nah, kita bisa mencarinya dulu dengan menggunakan ini. Nah, di sini berarti untuk mencari panjang P, nah kita panjang P dulu kita cari memakai aturan kosinus, karena sisi sudut sisi harus ini seperti ini. Sudut diapit oleh dua sisi, berarti aturan kosinus. P kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 9 akar 3 kuadrat kurangi 2 kali 9 kali 9 akar 3 cos 30. Nah, cos 30 itu setengah akar 3 ya. 9 kuadrat berarti 81 tambah 9 akar 3 kuadrat berarti 243 gitu ya, 243. Terus ini bisa dicoret. Ini 9 kali 9 81 akar 3 kali akar 3 3 berarti 81 kali 3 berarti 243 juga. Berarti ini habis ya, tinggal 81 berarti P nya P kuadrat 81 berarti P nya plus minus akar 81 plus minus 9, tapi karena ini panjang sisi minus nggak mungkin ya, berarti P nya 9. Udah ketemu ini 9. Nah, ini segitiga siku-siku ya, ini kan segitiga siku-siku. Kita bisa menggunakan aturan sinus atau dengan ini aja sin demi kosami gitu aja. Nah, ini kan di sini cos ya, berarti ya pakai samping per miring. Miringnya belum diketahui berarti pakai tan aja. Atau mungkin aturan sinus juga nggak masalah ya, aturan sinus. Nah, karena yang kita bahas sekarang aturan sinus, pakai aturan sinus nggak masalah. Pakai X ya, berarti X per 30 X per sin 30 sama dengan 9 per sin 60 sin 60. Berarti X per sin 30 itu setengah, berarti 9 per sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Ini dicoret, berarti X akar 3 sama dengan 9. Berarti X nya sama dengan 9 bagi akar 3 kalikan akar 3 per akar 3, berarti 9 akar 3 per 3. Jadi jawabannya 3 akar 3. Gitu ya teman-teman ya. Gampang untuk dua aturan ini, yang penting dipahami aja konsepnya. Oke, mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Silahkan teman-teman tonton juga video-video yang lain tentang trigonometri supaya lebih paham lagi untuk semua materi trigonometri. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.